sebelum kita mulai, nah ini dia kayak masih ada persiapan-persiapan dari panitia. Jadi sebelum kita mulai, mari simak video pembukaan ya, berupa company profile dari Lini Hutan. Monggo, teman-teman ya. Suaranya masih belum masuk ya. Halo sahabat alam, perkenalkan nama saya Ujang Kustiawan, usia 41 tahun. Saya bergabung di kelompok tani hutan flora mangrove yang berlokasi di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saya gabung ke kelompok tani hutan flora mangrove dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan kegiatan-kegiatan dari kelompok tani itu selain olahan dari buah-buah mangrove, kami juga di sini berkegiatan di pembibitan mangrove. Selain mangrove juga kami di sini juga menanam tanaman produktif yaitu seperti mangga, sirsak, nangka gitu. Dengan menanam itu manfaatnya banyak, bukan untuk diri sendiri, untuk lingkungan juga, untuk alam juga. Kendala-kendala yang sering kami hadapi di sini bolehlah dianggap sulit. Jadi bukan gimana ya, pertama dari sampahnya, sampah plastik terutama yang di hutan lindung itu meskipun tiap hari kita bersihkan, tapi kalau sore air pasang membawa sampah dan pagi surut sampahnya itu tertinggal di tanaman-tanaman mangrove yang baru kami tanam. Pertama itu yang susah, sampai sekarang susah kita menanggulanginya, meskipun kita udah berusaha semaksimal mungkin dengan mendirikan atau membuat tanggul-tanggul penghadang sampah, tetap aja begitu air tinggi sampah masuk. Kedua, kendala di sini itu yaitu makaka atau monyet ekor panjang. Memang di sini di hutan mangrove ini habitat makaka tersebut atau monyet ekor panjang tersebut, tapi bagi kami juga cukup mengganggu karena dengan adanya makaka itu tanaman-tanaman yang baru kami tanam dipanjatin, digelantungin ya jadi patah, jadi pada rusak lagi. Kawasan ekowisata mangrove ini yang tempat kami berkegiatan ini mulai di SKK-nya tuh tahun 1995. Nah, dulu sebelum di SK-kan dan sebelum direhabilitasi, ini asal mulanya tuh rawa-rawa yang diisi atau dipakai oleh penggarap liar atau pengelola tambak-tambak liar. Setelah di SK-kan tahun 1995, kesininya 98 dan sampai ke sini terus direhabilitasi oleh bidang kehutanan bekerja sama dengan masyarakat seputaran sini, khususnya yaitu kami juga di sini ikut merehabilitasi juga sampai sekarang. Nah, setelah masyarakat dikeluarkan, kita tidak dikeluarkan begitu saja. Jadi kami membentuk kelompok tani hutan flora mangrove yang mana yang dulunya penggarap-penggarap liar
kita wadahi, kita tampung di kelompok tani itu yang terus bisa berkegiatan di kawasan ekowisata mangrove Jakarta Utara ini. Kelompok tani hutan flora mangrove ini yang kami ada di sini itu adalah binaan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bidang kehutanan, yang mana mengelola kawasan hutan mangrove yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota itu seluas 202,86 hektar. Selain kami kelompok tani hutan flora mangrove yang berkegiatan di sini, yang menanam di sini itu, di sini juga banyak pihak-pihak luar, contohnya dari anak-anak sekolah, masyarakat-masyarakat luar yang ikut menanam, melestarikan hutan mangrove ini. Harapan kami sih selaku petani ya, petani hutan khususnya gitu, jangan sampai cuma saat ini, jangan sampai generasi saya ini. Jadi harapan kami tuh generasi yang akan datang, anak-anak yang akan datang, anak cucu yang akan datang, jangan hanya melihat atau mendengar, membaca ceritanya tentang hutan mangrove. Nah, harapan kami hutan mangrove ini kalau tidak bisa diperluas, tolong dipertahankan biar anak cucu kita nanti, generasi yang akan datang, bisa langsung menikmati bagaimana sejuknya hutan mangrove, bagaimana rimbunya hutan mangrove. Jangan sampai sekarang hutan wilayah PIK ini penuh dengan mangrove, beberapa tahun kemudian beralih jadi perumahan lagi. Itu bagaimana nanti ke depannya, bagaimana alam ini nanti ke depannya gitu. Nah, supaya tetap terjaganya hutan ini, mari kita sama-sama menanam hutan atau menanam pohon bersama, lindungi hutan ataupun bersama sendiri pribadi pun ya silahkan. Jangan sampai membiarkan lahan kosong terabaikan, tidak ditanamin. Selama lahan itu bisa ditanamin, mari kita bersama lindungi hutan, kita menanam pohon, mau di Jakarta ataupun di mana di seluruh bumi ini yang ada tempat kosong, marilah kita menanam. Ya, baiklah. Terima kasih Mas Iqbal. Tadi adalah sedikit perkenalan ya tentang Lindungi Hutan. Jadi kami ini adalah platform ya, platform crowdfunding. Jadi memungkinkan semua orang itu untuk berinisiatif melakukan aksi penghijauan. Ya, silakan nanti dikepoin aja websitenya di lindungihutan.com. Nah, ini saya mau menyapa rekan-rekan dulu nih. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sudah ada 52 partisipan nih, udah mulai banyak ya. Jadi udah makan belum nih? Ya, semoga udah makan dan sehat selalu ya, sehingga bisa menyerap materi nanti dari Mbak Mbak Nur Komaria secara maksimal dan bisa bermanfaat ya, balik untuk diri rekan-rekan semua maupun nanti untuk eh, mungkin ya masyarakat yang ada di sekitar rekan-rekan semua ketika nanti mengimplementasikan tema webinar hari ini. Ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wisnu selaku MC ya pada webinar hari ini. Saya merupakan tim dari Lindungi Hutan khususnya di bagian strategic partnership. Nah,
rekan-rekan semua, selamat datang di webinar Green Skilling. Nah, Green Skilling ini merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih dalam kepada pemilik UMKM, entrepreneur, founder startup, maupun karyawan yang mengelola bisnis mengenai strategi dan praktik hijau, serta peningkatan kapabilitas dan kecakapan di berbagai aspek. Nah, acara ini direncanakan sebagai langkah konkret untuk memperkuat kehadiran online UMKM dan memperluas jangkauan pasar mereka dalam era digital yang terus berkembang ini. Nah, saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal terkait acara webinar kali ini. Yang pertama adalah rundown. Jadi kita sudah mulai ya. Ini nanti ada paparan materi dari Mbak Nur Komariah, SHIMM. Nanti rekan-rekan akan mengisi pretest dan posttest nih. Supaya lebih apa ya, kita bisa tahu nih apa sih perbedaan pengetahuan kita sebelum memulai webinar dan nanti setelah menerima materi dari Mbak Nur Komariah. Nah, kita nanti ada pretest ya dari Mbak Nur, silakan diisi sebaik-baiknya dan tidak perlu dipikirkan terlalu dalam ya, itu pretest untuk pengen tahu aja nih sejauh mana pemahaman materi rekan-rekan terhadap CSR ya. Kemudian nanti habis ada materi, ada Q&A atau sesi diskusi, nanti akan dipandu oleh saya. Kemudian setelah diskusi nanti ada pengumuman challenge. Jadi di webinar ini ada challenge teman-teman. Challenge-nya adalah membuat pantun. Jadi rekan-rekan silakan nanti ketika menerima materi dari Mbak Nur Komariah itu apa ya, diperhatikan mungkin ada salah satu kata yang unik jadi dibuatkan pantun. Jadi pantunnya intinya adalah terkait dengan webinar kali ini ya, rekan-rekan semua ya. Jadi saya contohin nih sebelum kita mulai. Nah, tentu saja kalau ada challenge pasti ada door prize ya. Door prize-nya apa? Door prize-nya adalah mobil. Nah, nanti Mbak Komariah nanti yang mengirimkan mobilnya. Enggak yang nanti ada door prize. Door prize-nya itu untuk pantun yang paling oke, yang paling unik. Kemudian nanti ada door prize dua lagi, yaitu door prize untuk penanya yang terpilih. Dua penanya terpilih nanti kami akan memberikan door prize. Jadi ayo teman-teman kita maksimalkan kesempatan kali ini untuk mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh Mbak Nun. Nah, kemudian saya akan sampaikan sedikit aturan dari webinar ini ya. Jadi rekan-rekan harap untuk mematikan audio atau mute ya, sehingga nanti ketika saat penjelasan materi oleh Mbak Nur itu bisa kita fokus banget ya, kita bisa fokus nggak ada keganggu dengan suara-suara dari peserta yang lainnya. Kemudian nanti ketika sesi Q&A atau sesi diskusi, rekan-rekan akan diberikan kesempatan dua penanya secara lisan. Tapi nanti silakan raise hand dulu ya, jangan langsung menyampaikan pertanyaannya. Jadi kita nanti rekan-rekan raise hand, kemudian kita akan pilih siapa yang akan bertanya. Jadi lebih kondusif ya. Nah, kemudian ketika nanti pada saat materi disampaikan, kemudian terpintas ingin bertanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi lagi-lagi karena waktunya kita terbatas, jadi nanti akan dipilih beberapa komentar yang mungkin akan merepresentasikan materi pada saat hari ini, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang unik gitu ya. Gitu kira-kira untuk aturan webinarnya. Kemudian kembali lagi ke Green Skilling sendiri. Nah, kali ini adalah Green Skilling edisi keempat dengan tajuk Corporate Social Responsibility atau CSR berbasis lingkungan sebagai salah satu solusi bisnis berkelanjutan. Nah, nanti akan disampaikan oleh Mbak Nur Komariah SHIMM. Nanti kita akan membicarakan tentang konsep, peran, hingga implementasi CSR berdasarkan pengalaman yang selama ini dilakukan oleh Mbak Nur. Oke ya, tapi aku pengen tahu dulu nih, teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar, ada nggak yang ikut Green Skilling di edisi sebelumnya nih? Edisi satu, edisi 2 atau edisi 3. Monggo, barangkali ada yang ikut di edisi sebelumnya bisa tulis di komentar, di kolom komentar biar kita tahu nih. Ikut edisi keberapa? Pak ada Kak Ari ya. Oh, belum ikut, baru baru pertama kali ya. Yang lain gimana nih? Ada yang udah pernah ikut nggak edisi-edisi sebelumnya? Baru pertama juga nih dari Kak Anggi. Oke, nggak apa-apa ya. Edisinya lupa, tapi waktu itu ikut konten apa konten writer ya. Oke.
Tapi kebanyakan baru pertama, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti kita akan ada edisi-edisi selanjutnya kan. Dan nanti ini kan direkam ya. Jadi kalau misalkan ada nggak ya panitia ya yang edisi 1, 2, 3 mungkin rekamannya mungkin ada ya di YouTube. Nanti coba cek rekan-rekan semua di YouTube Lindungi Hutan ya. Nah, kita coba kenalan dulu ya sama Mbak Nur Komariah. Jadi saya coba bacakan dulu eh, profil beliau. Kita harus kenal dulu nih siapa yang mau menyampaikan materi. Nah, Mbak Nur Komariah SHIMM ini apa basic edukasinya itu dulu kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, itu dulu mempelajari Islamic Political Science dan kemudian lanjut pasca sarjana ya berarti ya di studi manajemen Universitas Jambi. Rekan-rekan ada nggak nih yang satu alma mater dengan Mbak Kom? Baik itu di UIN ataupun di Universitas Jambi nih. Kalau ada yang satu alma mater, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu kenal nih, Mbak Komaria ya. Siapa tahu. Nah, kemudian saat ini berkarir sebagai CSR spesialis di PKN Resources, MMS Global Investindo. Dan sebelumnya juga pernah berkarir di bidang yang sama ya, di CSR spesialis di PT Banjar Bumi Persada MMS Group Indonesia. Nah, nggak cuma sebagai wanita karir aja nih, Mbak Komariah, tapi aktif menerbitkan publikasi yang kaitannya tentang sustainability tentunya ya. Kalau kita lihat judulnya ini ada Sustainability Business Transformation of Mine Coal Industry, ada juga Renewable Energy Collaborative, dan lain-lain. Nah, udah perkenalan singkat, coba kita sapa dulu nih Mbak Nur Komariah. Mbak Nur ya, mungkin ya kita panggilnya ya. Halo Mbak Nur. Ya, halo, halo Nah, Mas Wisnu dan teman-teman. Terima kasih nih udah hadir di siang hari yang teguh panas ini dari Kalimantan ini. waduh, langsung dari Kamandal nih. Mbak, aku juga udah nyiapin kipas nih, Gitu. Mbak. Tuh, sama di sini juga panas, Mbak, gitu ya. Berarti posisi di Kalimantan nih, Mbak Nur. Tuh, lagi di site di Kalimantan Timur. Teman-teman ada yang dari Kalimantan Timur boleh juga menandai dirinya di kolom chat. Nah, Nanti siapa mana tahu. tahu saya samperin kan. Ah, nanti door prize-nya langsung dikasih langsung sama Mbak Kom nanti. Oh, ada yang tetanggaan nih Mas dari Pak Dodi Oh ya. Purnomo. Hadir berau, ada Pak Anggi, ada Pak Ade Hmm. Jasmine juga nih balik papan. Deket ini 3 jaman lah loh. Waduh, tiga Juga jam lumayan. lumayan nih. Lumayan. Ternyata ada banyak teman-teman yang dari Kalimantan Timur. Siap, 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 siap ya. Oke. Nah, gitu. Udah nyapa Mbak Kom, Mbak Nur, sorry aku biasanya manggilnya Mbak Kom nih, tapi Mbak Nur aja lah ya, Ya, kayak sebentar hari ini ya. boleh. Terus udah ya tadi sudah memperkenal atau memperkenalkan Mbak Nur sebagai pembicara hari ini. Mbak Nur juga sudah ada di sini. Mungkin bisa kita langsung mulai aja ya. Tapi tadi aku ingatkan lagi ada pretest, silahkan diisi sebaik-baiknya biar kita tahu nih pemahaman rekan-rekan semua setelah materi ini sudah meningkat atau belum. Tapi sebelum mulai saya kasih pantun dulu nih. 2, 3 proper merah. Waduh, bukan cakep ya, proper merah. Jangan lupa kita berbenah. Di green skilling ini tempat kita berbenah. Nah, langsung aja kita sambut Mbak Nur Komaria. Silakan Mbak Nur. Terima kasih Mas Wisnu atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah berhadir mengikuti Green Skilling yang keempat yang diadakan oleh Lindungi Hutan, gitu ya. Dan sebelum ini saya pengen dong Mas Wisnu boleh dibantu untuk menampilkan nanti ya Mentimeter yang pertama yang ada di barcode untuk diisi terlebih dahulu, atau yang apa namanya, yang di link ya, yang sudah saya share di teman-teman untuk ditampilkan supaya teman-teman mengisi sambil berjalan mengikuti materi yang akan kita sampaikan. Gitu. Teman-teman silahkan mengisi, nanti akan ditampilkan juga. Nah, kodenya sudah ada di chat room. Boleh di sini atau boleh nanti saya akan membantu untuk memperlihatkan bagaimana hasilnya teman-teman dalam memahami materi baik tentang CSR maupun tentang green skilling yang tadi sudah diulas sedikit oleh Mas Wisnu. Untuk menyingkat waktu, nanti kita akan lebih banyak diskusi. Tadi saya sudah diperkenalkan sedikit, jadi mungkin tidak perlu diulang. Salam hangat, terima kasih teman-teman yang dari Kalimantan Timur, ada yang di Berau, ada yang di Balikpapan, ada yang tetanggaan. Mudah-mudahan nanti juga kita ketemu ya. Kebetulan saya di Kutai Kartanegara, gitu ya. Jadi tidak
tidak terlalu jauh ya, mungkin jaraknya tidak sampai sehari lah, kira-kira bisa 3-4 jam gitu ya. Dan untuk mengawali ini, karena Mas Wisnu berpantun dan teman-teman juga ditantang untuk membuat pantun yang relate dengan CSR maupun sustainability maupun tentang green skilling, saya juga boleh mengawali dengan pantun ya, Mas Wisnu ya. Oh, ada yang dari Batu Kajang. Selamat bergabung, Pak Riko. Terima kasih banyak udah join di sini. Mari kita awali dengan pantun seperti Mas Wisnu juga. Ayo teman-teman challenge pantunnya, silahkan ditulis di chatroom. Nanti akan dapat door prize istimewa dari saya. Loh kok? Baiklah. Ya, yang pernah lewat di Samarinda nih. Jalan-jalan di Samarinda, memandang Sungai Mahakam di hari senja. Mari ikuti webinar bersama, menggagas CSR berkelanjutan demi masa depan kita semua. Ya, boleh dong tepuk tangannya secara online juga boleh. Jadi kalau dari sini ya, menggagas CSR itu tidak hanya anak muda, tidak hanya perusahaan. Oh, ada yang kangen dengan Samarinda nih, Mas Ridwan Ika. Tidak hanya teman-teman yang ada di apa namanya, yang ada di NGO gitu ya, tapi perusahaan dalam hal ini juga harus ikut mendorong bagaimana CSR itu berkelanjutan. Ada satu lagi sebelum kita mulai, jadi saya kasih 2 pantun kali ini. Membeli kelapa di pasar baru, ya, memasak rendang untuk bersantap. Yang dari Sumatera Barat pasti kenal masakan ini. Mari kita belajar pengetahuan baru bersama lindungi hutan, menjelajah ilmu untuk upgrade green skilling untuk Indonesia maju. Luar biasa ya. Jadi silahkan teman-teman ya berkreasi. Itu adalah contoh 2 pantun dan nanti akan dipilih siapa yang menjadi pemenang di akhir, tentunya oleh panitia ya yang akan menentukannya. Baik, izinkan saya nantinya untuk memulai terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan, dan mari nanti kita akan berdiskusi lebih panjang materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan asik ya di telinga teman-teman semua gitu ya, apa yang akan saya sampaikan terkait dengan CSR yang sudah diberikan sebagai topik pada hari ini oleh teman-teman dari Lindungi Hutan. Saya boleh share screen ya, Mas Wisnu ya. Oke. Ya. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke, baik. Kita mulai. Jadi topik yang diberikan oleh teman-teman ini adalah bagaimana CSR ini atau Corporate Social Responsibility berbasis lingkungan itu menjadi salah satu solusi dari sustainability, gitu ya. Saya sendiri memberikan topik yang spesial buat teman-teman, bagaimana Corporate Social Responsibility ini terkait dengan environment dan sosial di bisnis sektor. Apakah penting? Ngapain sih capek-capek gitu ya, CSR mesti harus yang berkelanjutan. Kalau CSR ya CSR aja. Kalau dulu kan gitu ya, ngasih-ngasih aja selesai gitu. Tapi sekarang enggak, ada perubahan yang cukup signifikan di sini yang didorong bagaimana menyeimbangkan antara lingkungan dan juga sosial. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sosial dan lingkungan itu sendiri. Mari kita lihat. Iya. Teman-teman lihat ini ya. Ini adalah apa yang terjadi hari ini. Datanya saya peroleh dari beberapa, ada dari Walhi, tentunya teman-teman juga sudah tahu persis ya tentang Walhi. Kemudian juga ada beberapa data selain dari Walhi itu, misalnya dari Forest Watch Indonesia dan lain-lain yang coba saya gabungkan gitu ya, yang bicara mengenai kerusakan lingkungan pada hari ini. Ini ada beberapa yang apa ya disebut sebagai aktor kira-kira gitulah ya pencemaran lingkungan, dan saya sedih banget ya karena melihat grafiknya ternyata perusahaan ini paling tinggi gitu ya, padahal saya sendiri di perusahaan gitu, dan kita sebagai individu yang juga kalau bicara dari titik poin Kementerian Lingkungan Hidup pada waktu itu Ibu Siti Nurbaya mengatakan bahwa untuk mengatasi lingkungan ini kita tidak bisa hanya law enforcement tapi juga beyond of the law. Artinya apa? Ada sisi etik dan moral yang perlu kita kedepankan. Lihat dari situasi ini. Ada pemerintah yang juga di sini diklasifikasikan sebagai salah satu aktor pencemar lingkungan. Ada masyarakat,
ada perusahaan dan pemerintah yang ini joining, lalu ada kombinasi. Tapi di sini juga beberapa kerusakan ditayangkan juga, misalnya hutan itu di angka 19,3%, ada tambang di angka 15,5%, ada perkebunan di angka 7,9%, ada laut dan pesisir itu tingkat kerusakannya di 6,2%, ada limbah di 4,8%, dan lain-lain. Sampai ditayangkan beberapa nama perusahaan, mohon maaf, yang dituduh sebagai untuk perusak lingkungan. Tapi ini menjadi penting, kenapa mesti ditampilkan, supaya mari kita melihat sama-sama apa yang bisa kita kolaborasikan untuk mengatasi situasi yang yang rusak ini. Tidak hanya ini ya, tapi persoalan yang saya dapatkan itu misalnya soal sampah, misalnya yang diperkirakan itu juga akan naik di tahun 2050, misalnya akan naik di 190 kali lipat dari sampah yang ada sekarang gitu ya. Kemudian juga kerusakan hutan yang kalau menurut data dari Forest Watch Indonesia itu udah mencapai 1,11 gitu ya, atau di luas kali lapangan sepak bola ya kalau nggak salah, 6 kali kalau nggak salah, dan itu terjadi di setiap jamnya atau di setiap menitnya. Itu juga menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Laju deforestasi ini juga tinggi, misalnya kalau di Indonesia itu tadi yang saya sebutkan di 1,11 juta hektar, terutama deforestasi ini juga 6 kali luas lapangan bola itu sudah dimulai di tahun 2017 sampai 2021. Lalu juga kita punya tantangan sendiri ya, misalnya food loss itu juga menjadi catatan penting. Jadi ini banyak faktor. Hal-hal yang terjadi hari ini itu tidak cuma soal lingkungan, tapi juga pola kebiasaan dan kesadaran secara sosial yang masif ini yang kemudian perlu kita dorong untuk perbaikan bersama. Next. Oke. Di sini, CSR why important. Teman-teman bisa melihat gambar yang di sebelah kanan ya, barangkali. Di sebelah kanan, ini ada dua film yang saya cuplik dan saya tampilkan di slide ini. Yang pertama yang di atas, ini teman-teman pekerja tambang yang pada saat itu terjebak. Ya, ini dari kejadian nyata, terjebak di lorong tambang gitu ya, karena ini sifatnya tambang bawah tanah yang ada di San Jose di Chili. Itu di tahun 2010, 33 orang terjebak di sini, dan karena mereka selamat dan bertahan selama 2 bulan pada waktu itu, kemudian difilmkan berjudul 33 gitu ya, 33. Ini juga film yang cukup baik dan mendapatkan respon yang secara internasional menyorot gitu ya, bagaimana kemudian pertambangan itu dilakukan pembenahan gitu ya secara sistem dan rule-nya. 2018, teman-teman pasti sudah pernah menonton. Ini gambar yang saya tampilkan yang ada anak kecil gitu ya, film dokumenter. Nah, ini di Sexy Killer, Watchdog gitu ya, si Dandi Laksono. Film ini menjelang pemilu di tahun 2019 dan cukup ramai pada waktu itu karena mengkritik bagaimana kerusakan lingkungan dan membuat 112 masyarakat itu meninggal, 112 orang, karena ada beberapa reklamasi pada pit tambang, terutama tambang batu bara dan juga tambang-tambang yang lain ya, termasuk mineral dan lainnya. Dari cara proses itu tidak ditutup secara reklamasi, nah sehingga ini menyebabkan korban yang cukup banyak dan kerusakan lingkungan yang parah sejak di 2012 sampai 2018. Ini semua memantik sebenarnya perubahan. Jadi ini kalau kita lihat mungkin berdampak negatif yang banyak ini adalah semacam critical review buat kita semua, terutama kami yang ada di perusahaan, untuk ayo bareng-bareng kita perbaiki situasi ini. Nah, karena apa? Kita ada ISO ya, 26.000 sebagai panduan CSR guidance gitu ya, yang mengatakan bahwa CSR itu merupakan tanggung jawab sosial untuk impact dan dampak yang ditimbulkan oleh operation kita, dan bagaimana kita mengambil keputusan, lalu bagaimana juga kemudian kita menerapkan tanggung jawab ini kepada masyarakat dan juga dengan lingkungan secara transparan dan etik. Jadi ada ethical behavior ini sebagai kunci utama. Nah, di sini ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah bagaimana kemudian CSR ini berkontribusi terhadap Sustainable Development atau SDGs. Kita punya waktu sampai dengan 2030 mendatang, including health and welfare society. Kemudian yang kedua adalah take into account dan expectation untuk stakeholder, lalu juga compliance. Ini juga menjadi penting kenapa kemudian kita selain ada CSR, itu di dalamnya juga ada namanya external relation, atau bagaimana kemudian kita membangun
sejajar gitu ya antara community development tapi juga external engagement atau stakeholder engagement ini juga kita bangun sebagai social license. Yang berikutnya adalah mengintegrasikan through organization and implementation and installation. Bagaimana kita membangun suasana yang baik gitu ya, hubungan yang baik dengan masyarakat gitu, kemudian juga bagaimana memberdayakan mereka secara berkelanjutan. Nah, positive impact di masyarakat dan memberikan manfaat yang besar buat lingkungan ini juga tidak hanya untuk penghidupan yang akan datang atau untuk saat ini bagi masyarakat yang ada di sekitar area operasional, tapi juga untuk company reputation itu sendiri secara bottom line. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena CSR itu adalah mandatori berdasarkan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh Perseroan Terbatas nomor 40 di tahun 2007. Mungkin ini sudah sangat lama sekali, tapi ini menjadi mandatori yang efektif gitu ya. Yang kedua ada PP nomor 47 2017 ini untuk juknisnya untuk di UU TJSL sendiri, lalu juga Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 2007, ada Kepmen SDM kalau kita bicara untuk mineral dan batu bara gitu ya, Minerba itu di nomor 1824 tahun 2018 yang bicara tentang pengelolaan dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian juga Permeni SDM nomor 26 2018 tentang good mining practice. Ada ISO sendiri yang tadi ada 4 faktor yang saya ambil gitu ya di 2010. Lalu ada AA1000 SES atau stakeholder engagement yang ini align dengan ESG principle yang pada dasarnya saat ini beberapa negara sudah mulai menerapkan termasuk Indonesia sendiri meskipun sifatnya masih anjuran dan ini diadopsi ada GRI begitu ya dari IFRS maupun ada juga IFCPS atau International Finance Corporate Standard yang ini standarisasinya dari World Bank dan rata-rata juga sudah diterapkan di beberapa perusahaan gitu ya. Nah, poin pentingnya adalah CSR it's a business model yang akan membantu company ya untuk socially accountable, untuk company sendiri juga yang concern di sini, untuk stakeholder juga untuk publik. Jadi CSR ini tidak melihatnya ini harus holistik, ya. Karena apa? Tidak hanya untuk company-nya sendiri, tapi juga untuk stakeholder dan untuk masyarakat. Ini masih kelanjutannya. Kenapa CSR ini kemudian menjadi penting? Apa sih CSR? Banyak sekali didefinisikan ya, macam-macam. Tapi intinya adalah social and responsibility ini must be clear dan sesuai dengan rules dan impact di dalam CSR practices. Yang kedua, kalau dari practical perspektif, misalnya seperti apa sih CSR ini? CSR itu sebuah konsep yang memiliki banyak sekali tanggung jawab yang itu diperuntukkan bagi stakeholder, bagi consumer, bagi employee itu tentunya yang ada di pertambangan sendiri misalnya kalau kita di perusahaan gitu ya, atau bagi manufacturer misalnya di perusahaan manufacturer dan lain-lain, untuk shareholder, untuk community dan juga environment di all aspect company operation. Jadi holistik banget. Jadi tidak hanya yang dilihat itu kepentingan A, B, C, tidak. Tapi keseluruhan secara aspek ini ada di dalam CSR itu sebagai sebuah responsibility. CSR ini juga long term company business strategy. Jadi jangan salah. CSR itu bagian dari long term strateginya perusahaan yang fokus untuk bagaimana kemudian melakukan restorasi, improving community welfare, ya tentunya di social health and environment aspect. Jadi kalau bicara CSR maka penting bicara ethical responsibility, reputation management, employee engagement gitu ya, risk mitigation, terutama untuk soal security system ya ini juga harus dibangun termasuk grievance mekanismenya di sini dan long term sustainability. Overall CSR itu ya tidak hanya penting untuk bagaimana memenuhi social expectation-nya, tapi juga untuk maintaining bagaimana competitive advantage itu dibangun di dalam perusahaan, mempercepat positive relationship-nya dengan stakeholder dan juga memastikan long term success the business. Jadi ini pentingnya CSR. Gunanya tidak hanya untuk stakeholder dan masyarakat ataupun shareholder sendiri gitu ya, tapi juga buat si perusahaan ini dalam tanda kutip untuk long term success of the business trip gitu. Ya, domainnya CSR. Nah, domain CSR ini ada 4 hal teman-teman.
ada social environment gitu ya, CSR, corporate philanthropy dan stakeholder management dan corporate social responsibility, lalu juga ethical environment, kemudian juga corporate core ethics gitu ya, lalu juga ini ada public policy environment, kemudian ada stakeholder environment dan lain-lain gitu ya. Dan ini ada 4 hal ini yang mesti teman-teman yang perlu masuk di dalam domainnya CSR sendiri. Jadi kalau bicara stakeholder environment, nanti impact of corporate use teknologi ini juga masuk. Workplaces diversity ini juga masuk. Corporate governance juga masuk, and public affairs management ini juga bagian dari stakeholder environment-nya di dalam CSR. Nah, ini yang dilakukan adalah misalnya yang menjadi pertimbangan untuk melakukannya itu ada 4 hal yang di bawah, misalnya bagaimana kemudian reducing cost and risk-nya, strengthening legitimasinya, kemudian building competitive advantage-nya gitu ya, kemudian creating win-win solution-nya through synergy value creation. Ini juga penting harus ada di CSR. Social environment misalnya teman-teman bisa lihat pola hubungan dengan gambar yang di samping gitu ya, bagaimana seorang aktornya CSR ini yang berada di tengah lingkaran, tapi dia punya banyak sekali relationship dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ethical environment, teman-teman bisa lihat gambar yang di bawah gitu ya, yang nomor 2. Ini bagaimana kemudian, sekarang kita climate change gitu ya, ada asap yang kita timbulkan dan lain-lain yang menyumbangkan emisi gitu ya, atau karbon dioksida. Nah, ini bagaimana kemudian kita mengikuti kebijakan, misalnya kalau di pertambangan kita bicaranya nanti ada carbon capture stock dan lain-lain yang harus dipenuhi nantinya gitu ya, sebagai bagian dari tanggung jawab ini gitu. Nah, kalau bicara public policy environment sama stakeholder environment, ini kita akan bicara dari sisi bagaimana melihat secara political ethics dan juga di etikanya sendiri di dalam sebuah CSR. Oke. Next, ya di sini adalah bagaimana kemudian CSR ini sustainable untuk bisnis. Ini kita menyesuaikan ya. Ini yang digambar sebelah kanan mungkin teman-teman tidak asing tuntutan gitu ya, bahwa kita hari ini tuh dituntut seperti ini bersama untuk melakukan keadilan iklim gitu ya, lalu juga convergence untuk climate justice gitu ya, no mind on a dead planet, kemudian pukul mundur krisis iklim dan lain-lain. Memang saat ini kita sedang menghadapi ini bersama untuk keadilan iklim tujuannya tentunya ya. Nah, corporate sustainability sendiri itu ada beberapa hal yang ini kenapa kemudian menjadi penting di dalam sebuah bisnis. Yang pertama adalah untuk environmental conservation. Dari tadi kalau bicara soal lindungi hutan, tadi kan sudah banyak ya, sudah melakukan misalnya berbagai hal gitu ya, termasuk bagaimana melakukan penanaman bareng gitu ya, lalu memberdayakan masyarakat untuk pengembangan mangrove dan lain-lain gitu. Nah, ini masuk dari bagian dari environmental conservation. Nah, termasuk di dalamnya adalah reducing carbon emission, minimizing loss, kemudian conserving water and using renewable energy resources, gitu ya, dan significantly ecological footprint of business. Nah, yang kedua adalah social responsibility, untuk mengembrace labor practices, kemudian mempromosikan diversity and inclusion, kemudian ensuring safe working condition, gitu ya, dan banyak hal lagi di mana CSR itu that contribute to social sustainability. Nah, yang berikutnya ada ethical sourcing and supply chain management. Nah, ini penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa supply chain kita itu mengikuti ethical standard, gitu ya. Such as misalnya fair trade practices, responsible sourcing of raw material, lalu juga transparansi untuk production prosesnya, gitu. Ini penting karena ini yang menjadi core utama kenapa kemudian kita harus sustainability di dalamnya gitu. Kalau enggak, prinsip ini akan menjadi hilang dan ini akan mengganggu keberlanjutan bisnis itu sendiri bagi sebuah perusahaan. Yang berikutnya ada stakeholder engagement. Stakeholder engagement itu adalah engage dengan stakeholder, including siapa aja yang masuk jadi dari bagian stakeholder ini. Ada employee, ada customer, ada supplier, ada investor, ada community yang menerima bisnis dan memahami bagaimana concern mereka gitu ya. Their concern in practicing, fostering trust and collaboration towards sustainability development goal. And then yang berikutnya adalah, ini
Ini masih berkelanjutan dengan slide yang sebelumnya ya. Jadi ada bagian 2 slide yang sama. Ini masih bahas soal bagaimana CSR kemudian for sustainability business. Ada filantropi community engagement. Nah, ini adalah bagaimana kemudian investing in community development project, gitu ya, supporting in education, ada healthcare, lalu juga kemudian ada positive impact on society while enhance reputation of company. Ini artinya adalah bagaimana kemudian secara implementasi CSR itu perusahaan bisa kerjasama dengan model filantropi. Jadi misalnya mengengage teman-teman yang dari NGO dan lain-lain, ini bagian dari engaging dengan si filantropinya sendiri. Lalu juga product responsibility ini untuk mengembangkan dan mempromosikan produk dan services bagaimana secara environment ini kita bisa friendly gitu ya secara on produknya, lalu juga safe, lalu juga ethical produce demonstrate commit untuk sustainability dan consumer well-being. Kemudian ada transparency dan reporting ini yang tadi di awal gitu ya, karena kita sifatnya ada beberapa mandatory yang sifatnya nasional, tapi juga ada yang internasional. Misalnya kita juga perlu untuk mengukur seberapa nilai ya, seberapa jauh nilai kita ketika diukur dengan indikator GRI dan lain-lain untuk transparency reportingnya. Nah, ini termasuk inisiatif including environment, kemudian ada sosial, lalu juga governance, ini ESG, performance metrics, lalu juga enable stakeholder untuk assess company sustainability effort and hold it accountable for its commitment. Nah, yang berikutnya ada innovation for sustainability, ini juga untuk mengencourage inovasi bagaimana mengembangkan sustainable technology proses and business model itu bisa ngedrive positive change dengan organization dan broader industry. Nah, dengan mengintegrasikan CSR ini dalam core business strategi, maka perusahaan itu tidak hanya dapat untuk memitigasi risiko dengan lingkungan dan sosial isunya, tapi juga bisa mengcapitalize opportunity untuk create share value atau dalam bahasanya sering teman-teman menyebutnya sebagai CSV untuk seluruh stakeholder dan berkontribusi pada sustainable yang lebih sustainable dan juga prosperous untuk future-nya. Nah, ini kenapa kita bicara soal sustainability business di dalam CSR itu sendiri. Nah, mari kita lihat nih, antara CSR, CSV, dan sustainability ini jadinya cukup luas ya, tapi nanti teman-teman ini sekedar informasi saja, karena ini inline gitu, kita tidak bisa memisahkan ketika bicara CSR ini berpisah dengan CSV, tapi nanti ini bisa menjadi bahasan berkelanjutan yang lebih menarik nantinya. Nah, kita kesadarannya saat ini itu untuk melangkah ke sistem value gitu. Jadi CSR itu tidak hanya sebuah implementasi dan konsep saja, tapi sistem value-nya juga harus dibangun beriringan dengan CSV. Nah, ini ada di tulisannya Elkington di tahun 2020 dan saya juga mengutip dari Pak Jalal ini yang pernah dipaparkan di tahun 2021 lalu gitu ya. Formulasi CSV yang lengkap itu ada pada artikel HBR edisi Januari Februari 2011, jadi sudah cukup lama ditulis. Teman-teman boleh untuk melihat kembali beberapa tulisan. Istilah CSV ini juga sudah digunakan oleh kalau di pemasaran itu kita mengenal ya, ada Porter dan juga ada Kramer sejak sebelum artikel tersebut terbit, jadi sudah cukup lama. Nah, di sini CSR dengan CSV itu mengintegrasikan dampak sosial ke dalam model bisnis. Nah, penjelasan hubungan positif antara dampak sosial dengan keuntungan perusahaan ini menjadi blended value. Jadi kalau kita bicara CSR, apa yang harus dilakukan sebagai mandatory perusahaan itu, maka kita juga akan bicara bagaimana dengan profitable yang nanti akan didapatkan. Nah, 3 tingkatan CSV, yang pertama adalah 1, memikirkan ulang produk dan pasar. Yang kedua, meningkatkan produktivitas sepanjang rantai nilai. Tadi kita bicara soal supply chain. Membangun klaster bisnis lokal dengan bermanfaat. Yang berikutnya, memberi alternatif yang komplementer atas investasi sosial dan membuat diskusi tentang CSR ini strategis. Jadi ketika kita bicara CSV ini sudah mulai banyak dibicarakan, maka CSR menjadi diskusi yang menarik untuk diarahkan ke sustainability. Dan tadi di awal sudah juga disinggung sama Mas Wisnu ya, barangkali
ini juga masuk ke dalam proper dan PJSL terutama untuk teman-teman yang berada di BUMN. Nah, beberapa global initiative and policies have been implemented to promote adoption green energy and combat climate change. Jadi hari ini itu situasi global sudah bicara bagaimana mengadopsi green energy dan memerangi krisis iklim. Nah, ini juga akan sangat terbantu kalau kita sudah membangun sistem value yang baik. Nah, dengan tantangan keberlanjutan yang semakin besar dan waktu yang tersedia untuk menjawabnya semakin sempit, maka seluruh pemangku kepentingan pembangunan termasuk dan terutama perusahaan perlu bergeser ke model keberlanjutan yang paling mutakhir dan paling kuat, yaitu sistem value. Nah, modelnya ada di samping yang gambar sebelah kanan paling bawah. Ini ada shareholder value gitu ya. Jadi dulu kalau melihat ini kan lingkaran bisnisnya ini kan paling gede ya, paling besar gitu ya. Kemudian environment sama society kecil-kecil lah masih gitu. Nah, tapi kemudian ini berubah seiring dengan share value. Bagaimana kemudian business and financial performance still come first. Akhirnya menjadi akhirnya menjadi saling tersinergi. Lingkarannya menjadi sama, sepadan gitu ya, antara business, environment, dan society harus seimbang. Set against good work ya elsewhere. Nah, kalau nanti bangunan kita ke sistem value, maka arahnya adalah environment ini menjadi holistik, yang menyeluruh, yang membungkus dan menyempurnakan gitu ya, dengan adanya society dan bisnis. Jadi core bisnis itu ada di tengah, tapi kemudian lingkungan ini mendapatkan porsi yang terbesar. Itu ketika sistem value-nya sudah terbangun. Termasuk ini adalah bagaimana bisnis in no way hinders and ideally contributes to society's progress toward future fitness. Jadi future fitness bisnisnya itu dibangun kalau dan terbangun kalau kita sudah memenuhi gitu ya untuk di lingkungannya sendiri maupun di aspek sosialnya. Nah, ini adalah sebenarnya ini diambil dari beberapa pendapat ya teman-teman. Sorry. Untuk common goals-nya, untuk CSR itu yang pertama ada Save Earth. Ini adalah contoh apa yang sebenarnya sudah kita lakukan untuk ke depan, dan ini juga harus terus dilakukan sehingga continue sifatnya. Bagaimana menjaga bumi, kemudian bagaimana kesehatan untuk maternal and baby nutrition, ini juga sebagai contoh. Lalu juga mengembangkan small business development. Nah, ini penting untuk UMKM yang tadi juga disinggung dalam green skilling kali ini. Ini adalah pendapat yang di bawah dari beberapa jurnal gitu ya yang kita baca. Ini rata-rata mengatakan bahwa 77% consumer itu bertujuan untuk bagaimana mensupport socially responsible company gitu. Ini penting gitu ya, karena ternyata konsumernya sendiri juga 77% itu akan support ketika kita ada sisi socially responsible-nya. Nah, kalau tidak ada, ini kemungkinan akan istilahnya akan dihindari oleh konsumer kita. Makanya kemudian beberapa ini mengarah pada produk yang tidak hanya ramah lingkungan gitu ya, tapi memang sistem value-nya tadi yang dibangun. Nah, 93% employee yang bekerja di berbagai perusahaan maupun di berbagai sektor swasta itu mengatakan believe companies must lead with purpose. Jadi harus jelas, lo tujuannya apa gitu. Nah, kalau tujuannya jelas, maka ini menjadi bagian penting yang menjadi kiblat gitu ya, sekitar 93%. Nilainya cukup besar kalau dari hasil survei. 88% misalnya, individual would like to know about company CSR effort. Rata-rata ya sekarang itu masyarakat ingin tahu sebenarnya sejauh mana sih perusahaan-perusahaan ini untuk effort di dalam CSR-nya. Lalu 92% misalnya would buy a product that support a good cause. Nah, ini artinya apa? Bahwa orang akan beli produk kita kalau mereka tahu maknanya dan kita itu supportnya kemana. Gitu. Jadi ada nilai sosial yang menjadi plus-plus ini dibangun gitu ya, baik untuk perusahaan maupun sebagai dalam bisnis, small business misalnya. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh. Jadi, karena saya pernah di PT Banjar Bumi Persada yang tadi disebutkan di awal gitu di tahun 2023, ini hasilnya yang kita bangun dengan menggunakan kerangka ESG.
Gitu. Kita lakukan dalam long term ya, karena CSR ini kan long term, dia nggak bisa kita sebentar dalam membangun sebuah sistem value. Yang pertama misalnya bagaimana mengkoneksikan dengan nilai SDGs-nya. Misalnya di ekonomi sendiri kita coba mendasarkan pada SDG 1, 8, dan 11 gitu ya, dengan kerangka ekonomi. Tujuannya adalah developing and empowering for community in synergizing capacity, small enterprise product, market, consumer, reducing risk, competitive advantage. Tujuannya adalah economic sustainability solution menggunakan strategi community sinergi. Jadi di sini ada macam-macam nih. Ada berdaya gitu ya yang kita create, ada CNC atau corporate and community, sinergi with BUMDes and UMKM di 8 desa gitu ya. Kemudian ada inkubasi atau inovasi bisnis keuntungan tiada henti, ini yang kita support untuk 180 student dari SMKN 1 Simpang 4 gitu ya, yang pada waktu itu kita gawangi gitu ya dengan program kita. Ada juga misalnya First Training Academy dan lain-lain untuk heavy equipment operation gitu. Lalu juga increasing capacity untuk business mapping dan lain-lain, termasuk conducting BMC. Lalu juga 11 business unit di local champion yang lolos untuk local product innovation dari DKUMPP, dan saat ini sudah ada yang masuk produknya di Indomaret yang ada di wilayah Kalsel. Nah, ini salah satu sebagai economic sustainability solution yang kita bangun dengan beberapa pendekatan. Nah, kalau bicara dari aspek sosial, apa yang kita bangun di sana dengan menggunakan strategi social value for community and staff. Jadi staff ini employee yang ada di perusahaan, tapi juga social value-nya kita bangun di community. Nah, ini mendasarkan pada misalnya SDGs 3, 5, 6, 16, dan 17. Ini untuk added value for stakeholder in around company. Nah, ini ada beberapa strategic framework-nya, itu ada healthcare program gitu ya, melalui Instagema misalnya inovasi percepatan penurunan stunting melalui gerakan ekonomi sirkular masyarakat, kemudian ada water installation for society access, dan kita bersyukur gitu ya, alhamdulillah stunting yang ada di lokasi pada saat itu dari 135 itu 75% turun dengan inovasi yang kita lakukan di Instagema gitu ya, termasuk bagaimana 40% women increase knowledge in food nutrition gitu ya, yang 100 KK bisa akses clean water and sanitation. Saya pikir ini kita tidak menilai dari jumlah berapa yang bisa kita cover, tapi teman-teman bisa berbuat baik, minimal memulai hari ini bisa memilah sampah, itu juga menjadi bagian gitu ya, atau bisa membantu misalnya menolong untuk yang stunting, misalnya memberikan PMT-nya gitu ya, itu juga menjadi bagian yang apa namanya, yang bisa dilakukan untuk mensupport dari social value itu sendiri. Nah, kemudian yang environment ini kita mendasarkan di SDGs 2, 10, 13, dan 15, termasuk di dalamnya bagaimana membentuk role model environmental management in around company through agriculture and conservation. Jadi strategi kita adalah untuk circular economic impact dan climate change resilience, yang kemudian kita lakukan dengan beberapa aksi. Misalnya untuk membangun environmental sustainability-nya itu ada beberapa. Yang pertama adalah conservation and education, ada pendidikan konservasi yang kita terapkan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA. Lalu juga ada AGAN, Agriculture Go and Act Now gitu ya. Ini yang kemudian turun lagi menjadi FFS atau Farmer Full Program, dan juga My GFS atau My Garden My Food Safety, dan juga Trust ini yang mungkin hampir sama dengan yang sudah dilakukan di Indonesia ya. Ada 3 plans for recovery and utilize untuk sustainability tackle. Ini pada saat itu kita lakukan di Kalimantan Selatan, dan ada juga pengelolaan bank sampah dengan nama Bank Sampah Serasi atau Sustainable Reuse Plastic Waste Synergy and Integration. Saat ini masih berjalan dan sudah sangat terbangun dengan baik karena mampu bersinergi dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar desa. Kemudian sekolah ini juga kita dorong menjadi sekolah yang untuk adiwiyata. Lalu juga selain itu apa namanya, kita bisa bersinergi dengan perbankan. Jadi untuk menabung sampah ini diubah menjadi buku tabungan yang dikolaborasikan dengan Bank Kaltim misalnya. Nah, itu juga atau menjadi atau Bank Kalsel pada waktu itu misalnya, ini juga menjadi salah satu hal yang bisa kita raih gitu ya. Nah, ini program ini juga berhasil misalnya 109 farmer pada saat itu dan 50 petani, kelompok tani perempuan yang kita edukasi gitu ya, serta 70 anak gitu ya sebagai penerima manfaat, ini berhasil untuk mengikuti dan mengembangkan program ini secara berkelanjutan. Artinya apa?
ketika misalnya kalaupun kita tidak ada di sana, terutama sebagai pelaku atau aktor CSR-nya, ini masih terus berjalan dan menjadi proses kesadaran. Karena apa? Dibangunnya adalah based on value system gitu. Nah, yang kedua ini juga kita arahkan untuk resilient. Misalnya kita tidak cuma menanam pohon itu, tapi kemudian bagaimana kontrol itu dilakukan. Jadi kalau kita ada based on MONEV atau monitoring and evaluation, tapi kita juga bangun secara outcome. Ini bagaimana long term-nya itu dapat gitu ya. Termasuk bagaimana kemudian kita berhasil mendorong 30% dari jumlah petani ini bisa mengadaptasikan climate change dan praktek agriculture yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pada saat itu cukup membahagiakan ya, meskipun hanya 30% dari sekitar 109 petani, tapi bagi kami ini pencapaian yang luar biasa karena mereka berhasil melewati situasi yang sangat sulit di tengah hujan yang tidak ada gitu ya, lahan kering, tapi pada akhirnya mereka mampu berinovasi dengan smart farming, tapi secara tradisional pengetahuan lokal mereka yang kemudian kita munculkan untuk mengatasi situasi perubahan iklim. Dan tetap panen padi pada waktu itu sekalipun panennya menurun, tapi mereka tetap panen dibandingkan gagal, kira-kira gitu. Dan ini adalah pola kolaborasi yang kita ciptakan dan kita menggandeng tidak hanya government pada waktu itu, tapi juga ada pihak perbankan, ada pihak BUMN gitu ya, ada pihak Kementerian Pertanian melalui YES program yang pada saat itu juga turut serta menjadi bagian program yang sound support untuk mengarah pada environmental sustainability melalui agriculture dan climate change adaptation. Nah, ini pasti menarik buat teman-teman. Ini adalah yang paling pinggir dulu. Paling pinggir ini 8 perusahaan Indonesia yang termasuk lumayan, cukup besar di dunia. Karena ini yang merilis Forbes, ini masuk di dalam 2.000 perusahaan terbesar di dunia. Dalam daftar tersebut ada JP Morgan asal Amerika Serikat. Jadi ini peringkatnya ya, teman-teman ya, silakan lihat sendiri. Ada BRI gitu ya, ada juga di sini pertambangan. Saya sebutkan saja ada Bayan Resources gitu ya di nomor 983 gitu ya. Ada juga ada Raw Energy ini di tahun ini di number register di 1393. Ini menarik gitu ya. Artinya apa? Ini adalah perusahaan-perusahaan yang diakui dengan market value yang cukup besar, yang juga mereka memiliki beberapa program CSR yang cukup baik gitu ya. Nah, tapi gambar yang di tengah, ini kita coba lihat lagi, gambar yang di tengah ini tahun 2021 yang disebut sebagai sustainable companies. Tapi ini hanya di Amerika. Yang pertama adalah HP. Ada yang pakai produknya HP? Tentu saja ada ya, saya kira. Nah, kalau Anda membeli produk HP, ini berarti Anda membeli produk yang menjadi sustainable company, tapi di Amerika, tahun 2021. Nilainya cukup tinggi ya, skornya di angka 93,2. Ya, cukup signifikan menurut saya. Dan yang paling rendah, di nomor 20 itu ada Intel. Intel itu di angka 87,4. Dan selain itu banyak lagi. Ada Qualcomm, ada General Mills, Microsoft juga masuk di nomor 2, ada Nvidia juga Nvidia di nomor 2 ya, ada American Express dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari beberapa perusahaan yang sudah dianggap sustainable di Amerika dan 8 perusahaan terbesar di Indonesia dan juga termasuk di Forbes gitu ya, yang market value-nya besar dan ini tuntutannya juga tentu lebih besar untuk membangun sistem value yang lebih berkelanjutan. Dan yang paling kanan ini adalah ini sebenarnya juga survei sama dengan yang sebelumnya, bagaimana kemudian 93% itu pekerja memikirkan company itu should lead with purpose. Jadi harus punya apa sih goals dan tujuan yang jelas company ini seperti apa gitu. 60% orang Fortune itu 500 company matching dengan gift program atau 40% over volunteer grant program. Ini juga dilakukan sebagai langkah yang filantropi tadi, yang saya sempat singgung di awal. Nah, 55% misalnya employee, ini juga tenaga kerja berpendapat they will take a lower salary to work for a socially responsible company. Jadi mereka nggak masalah sebenarnya dengan salary yang
menurut kita atau menurut mereka itu rendah, tapi mereka bekerja pada perusahaan yang socially responsible company. Itu penting digarisbawahi. Lumayan ya, 55% ini nilainya cukup besar. Nah, 77% consumer itu akan membayar kepada company atau membeli produknya kepada company yang melakukan inisiatif CSR. Jadi kalau CSR-nya jalan, ini juga sekarang konsumernya pilih-pilih nih. Kalau nggak jalan CSR juga menjadi sorotan ya. Mereka nggak mau beli, itu gede juga nilainya. Karena 70% di sini. Yang 76% of company use CSR report to enhance their reputation. Jadi ada 76% perusahaan yang menggunakan CSR reportnya untuk mengenhance reputasinya. Gitu. Jadi kenapa kemudian penting ya, tadi ada standarisasi, ada indikator dan lain-lain di dalam pelaporan CSR, itu tujuannya sebenarnya dari hasil surveinya 76% perusahaan menggunakan ini untuk enhance dengan reputasi. Dan ini ada top dari 10 corporation yang sudah mendonasikan sekitar 2 billion gitu ya annually kepada non-profit atau kepada teman-teman NGO yang menjadi bagian dari filantropi untuk kolaborasi bareng. Nah, berikutnya adalah, nah ini yang teman-teman yang punya bisnis sosial atau kalau bicaranya UMKM misalnya, bisnis saya termasuk nggak sih dengan bisnis sosial gitu ya. Ini kita lihat apa misalnya dampak yang terukurnya bagaimana gitu ya, lalu juga model bisnisnya seperti apa, artinya measurable profit, memiliki sebuah model bisnis atau bisnis model, kemudian siapa sih konsumen kita gitu ya, apakah ada misalnya underserved community-nya gitu ya, bagaimana menciptakan dampak dan menjual produk. Ini juga menjadi bagian dari apa namanya syarat-syarat atau prinsip yang mendorong untuk bisnis sosial. Tapi yang pasti adalah urgensinya saat ini itu bareng-bareng untuk mengadres climate change, transisinya ke sustainable energy solution, itu sudah tidak bisa kita tolak gitu ya. Each one of us has a crucial role to play in supporting the adaptation of green energy practices gitu ya. Dan juga ada teknologi, ada sustainable on CSR and CSV to make value for the life future. Kalau bicara ini, maka bicara CSR itu kita harus memahami bagaimana dari sisi teknologi, bagaimana dari sisi sosialnya, dan bagaimana dengan sisi ekonomiknya menciptakan value-nya gitu ya. Karena ini masing-masing apa ya memiliki sinergi yang cukup kuat bagaimana membangun sistem value untuk life future ke depan. Kenapa saya tulis life future? Karena tidak hanya bisnis yang berada di sini, tapi juga masyarakat, generasi yang akan datang, yang mungkin akan kita lahirkan nantinya ke depan, yang juga akan melanjutkan dan akan menempati bumi ini. Nah, saya kira mudah-mudahan sudah siap ini ya, kalau lihat exchange untuk green jobs gitu ya, dan bagaimana untuk menginlinekan di CSR-nya. Ini sedikit informasi saja saya menambahi gitu ya, kenapa kemudian ini menjadi penting dan beberapa kali disuarakan gitu ya, termasuk dilindungi hutan misalnya. Ini dasarnya. Jadi kalau kita lihat tahun 2023 misalnya UN Climate Change dan UNFCCC mengatakan ya jelas 57% populasi di bumi ini itu adalah generasi muda. Teman-teman semua isinya. Gitu ya. 90% dari mereka mengatakan bahwa mereka akan siap bekerja pada company yang punya value. Ingat ya, yang punya value. Jadi bukan diri kita saja yang punya value, tapi juga company-nya harus punya value. Itu yang perlu dibangun oleh company. Nah, Bappenas RI misalnya tahun 2022, dan ini juga datanya saya ambil dari LinkedIn 2023, we need the youth with the green skills for green job. Jadi kita butuh ini anak-anak muda yang punya green skill untuk green job. Ada sekitar 1,8 sampai 4,4 million hingga tahun 2030 dengan skenario green talent per year. Ini setiap tahun. Itu sekitar 250 sampai 650 ribu. Ya. Hal ini terkonfirmasi oleh LinkedIn dalam laporan Global Green Skill Report di tahun 2023, which also highlight
green job opportunity in Indonesia, gitu ya. Itu ada beberapa rules, diantaranya pekerjaan yang membutuhkan kalian-kalian ini yang punya green skill itu adalah di energy analysis, misalnya di agronomis, misalnya sustainability manager dan lain-lain. Ini akan terus berkembang. Dan kenapa pilihannya adalah green skill dan green jobs? Karena bisa berkontribusi ya dengan lingkungan dan mempromosikan untuk dunia kerja dengan skill dan tes yang lebih spesifik gitu ya. Lalu juga environmental friendly processes dan juga untuk lingkungan yang friendly dan lebih sehat secara lingkungan untuk produk perusahaan dan juga servicesnya. Nah, beberapa green skill misalnya yang ada di sebelah kanan ada solar panel installation technique gitu ya, recycling plant technician. Ini juga beberapa pekerjaan atau skill yang nantinya membutuhkan teman-teman. Ada environmental scientist gitu ya, ada drone engineer dan lain-lain, termasuk sustainability supervisor dan smart network managers. Ini kita coba melihat ke tetangga sebelah ya. Jadi sebenarnya ini saya compare aja antara Indonesia dengan Singapura. Di kita sudah mengokupasi melalui peta ya untuk green jobs-nya yang tadi saya katakan di awal ada 650.000 lah ya dalam kerangka kualifikasi untuk nasional Indonesia ke depan. Nah, ini kita baru ke peta okupasi, kemudian baru akan disinergikan untuk green talent job ini. Tapi kalau di Singapura mungkin satu langkah lebih maju saya lihat. Saya sempat ngobrol kemarin dengan institut di Singapura, salah satunya yang mengatakan bahwa untuk green skill itu mereka sudah mensinergikan dengan skill taksonominya mereka, gitu. Jadi memang ini bukan istilahnya itu tidak hanya sebagai anjuran, tapi sudah dihubungkan dengan green skill taksonominya di Singapura. Nah, kemudian yang berikutnya mereka juga sudah mendiseminasikan job skill insight untuk green ekonominya, gitu ya. Jadi mulai dari citizenship-nya, enterprise-nya, gitu ya, training partners-nya, kemudian sampai ke company. Jadi talent di sana di Singapura itu mereka sudah untuk company-company ini sudah inline dengan green jobs-nya ini sudah disiapin gitu ya, udah diarahkan ke sana gitu untuk membangun green ekonominya. Kemudian yang ketiga ini juga mereka sudah melakukan, misalnya perusahaan ini diwajibkan untuk reskilling ataupun upskilling kepada employee-nya yang diarahkan kepada pengetahuan untuk perspektif lingkungan yang lebih baik gitu ya, dan juga secara social value. Nah, kemudian yang terakhir mereka melakukan monitoring bersama gitu ya untuk closing skill gaps-nya gitu ya. Apakah misalnya masih terjadi gap gitu ya di perusahaan mana saja, kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya, termasuk dengan beberapa misalnya training partners yang mereka gandeng. Nah, ini penting. Dan mudah-mudahan harapan kita gitu ya, setelah ada okupasi ini juga nantinya ke depan Indonesia juga akan segera untuk menggandeng gitu ya untuk perusahaan dan lain-lain, termasuk kebijakan mengarahkan pada green economy yang punya sistem dan social value yang lebih baik ke depan. Ya. Ini slide terakhir mungkin Mas Wisnu. Jadi saya mengutip sedikit dari film dokumenter Decade of Action. Teman-teman silahkan nonton. Jadi linknya saya cantumin di bawah nih. Di bawah ya. Ini saya cuplik sedikit. Sustainability is not only climate and social problem. It's also a business concern. Jadi kalau ini terjadi ya, sosial problem, ada konflik sosial gitu, sosial problem, kerusakan lingkungan dan lain-lain, ini juga concerning bisnisnya harus jalan, karena kalau enggak kita juga nggak bisa untuk berbisnis dengan situasi yang tidak baik gitu ya. The magnitude of this concern depend on our willingness to take action between now and 2030. Ya, harapan kita ya semuanya kita bisa concern gitu ya dengan willingness kita untuk action bareng gitu ya. Ya, antara sekarang sampai di tahun 2030 mendatang gitu ya untuk capaian SDGs-nya. That's why business have to go all in. Gitu. Jadi ngelihat bisnisnya sekarang harus lebih holistik gitu ya, bagaimana mendorong lingkungan yang lebih sehat, tapi juga untuk society-nya juga berjalan gitu ya, dan
mendapatkan manfaat yang banyak gitu ya, atau yang lebih baik dari perusahaan. What companies do between now and 2030 will actually determine the fate of all humanity for decade come to. Jadi artinya kita itu sekarang sampai dengan 2030 nantinya, itu kan ini akan terjadi ya. Dan Decade of Action ini memberikan ringkasan atau documentary summarize the transformation that taking place and continue to be needed. Jadi bagaimana ini kemudian harus continue dan sudah menjadi kebutuhan kita bareng. So that business can truly contribute to achieving the SDGs. Jadi baru bisa kita berkontribusi dan achieve di SDGs-nya kalau kita sudah memulai berkolaborasi gitu ya, dan kita mulai aksinya dari sekarang. Saya kira itu Mas Wisnu dan teman-teman gitu ya, untuk pemaparannya. Mudah-mudahan ini bisa memantik diskusi yang lebih interaktif gitu ya antara teman-teman dan kita semua. Boleh sharing pendapatnya juga mengenai bagaimana kemudian CSR gitu ya, green skilling sendiri, dan bagaimana kemudian menghubungkan lingkungan itu sebagai basis untuk CSR itu lebih sustainable ke depan dengan great value-nya. Terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tepuk tangan online dulu nih buat Mbak Nur Komaria atas materinya tadi ya. Ya udah Jadi panjang lebar ya Mas Wisnu. iya, lumayan Mbak. Tapi oke lah, kita bisa jadi lebih paham secara komprehensif nih. Mungkin aku ingatin lagi sebelum aku recap ya, aku ingatin lagi ke rekan-rekan semua. Ini kita sambil challenge juga nih untuk bikin pantun ya. Tadi udah ada banyak banget yang masuk nih Mbak Nur. Udah ada banyak yang masuk. Ini aku kasih 5 menit terakhir untuk tulis pantunnya di kolom komentar. Nah, mungkin aku sedikit recap ya tadi apa yang udah disampaikan oleh Mbak Nur Komar ya. Jadi kita berbicara CSR itu secara practical perspektif itu sangat komprehensif ya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan satu atau dua hal, tapi itu dengan melakukan program CSR yang benar ya, itu akan berimbas untuk long term sukses bagi bisnis itu sendiri. Kalau rekan-rekan tadi memperhatikan data-data yang sudah diberikan sama Mbak Nur ya, kita bisa lihat buka lagi kayak 77% customer itu uh, aim to support socially responsible companies. Jadi memang menyasar company-company atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya inisiatif yang bertanggung jawab tidak hanya kepada profitnya tapi juga mungkin ke people dan planet ya. Kalau kita bicara triple bottom line. Kemudian 93% of employees believe companies must lead with purpose. Jadi nggak punya banyak apa ya tujuan gitu loh. Tujuannya nggak cuma profit profit profit, tapi ada tujuan lain yang mungkin sangat digalakan ya oleh company-company. Kemudian juga 88% individual itu would like to know about a company's CSR effort. Jadi pengen tahu nih uh, kira-kira di setiap individu ini yang sudah disurvei ya pastinya ya, itu 88% pengen tahu perusahaan-perusahaan itu CSR-nya apa aja sih. Dan 92% would buy a product that support a good cause gitu kan ya. Jadi zaman sekarang mah banyak ya produk-produk itu yang kayak dibundling gitu. Jadi beli produk ini itu sudah otomatis menyelamatkan orang utan misalnya, atau sudah otomatis menanam pohon sekian kan ketika membeli sebuah produk dari sebuah perusahaannya. Kemudian juga tadi Mbak Nur sedikit menjelaskan tentang apa itu CSR, CSV, dan sustainability ya. Kalau kita lihat tadi slide-nya, eh, mudah sekali dipahami ya. Ada bulatan-bulatan di bisnis, kemudian ada environment, ada society. Mulai kalau misalkan CSR masih bulat apa lingkaran-lingkarannya itu masih terpisah. Kemudian kalau CSV itu sudah mulai menyatu dan sama besarnya, dan ketika kita sudah mulai sustain atau berkelanjutan itu eh, bisnis itu bisnis itu termasuk di dalam sistem dari usaha berkelanjutan di perusahaan. Dan tadi juga sedikit disinggung soal green jobs nih, barangkali eh, teman-teman dari mahasiswa ya udah mulai kepikiran nanti lulus mau kerja apa nih ya Mbak Nur ya.
saat ini lagi rame banget nih isu-isu atau cerita-cerita tentang green jobs ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa monggo diulik lagi apa itu green jobs, dan salah satunya adalah dengan kita mempelajari CSR, mempelajari green skill ini kita bisa menambah skill tentang green dengan tanda kutip ya. Muter-muter emang, sorry. Itu materi dari Mbak Nur. Terima kasih banyak, materinya sangat komprehensif. Untuk pantun kita cukupkan ya. Untuk pantun kita cukupkan. Kita mulai akan masuk ke sesi Q&A nih. Ya, Mbak Nur ya. Kita langsung Q&A aja ya. Nah, aku saya kasih tahu lagi untuk aturan Q&A hari ini. Jadi rekan-rekan semua, nanti akan ada 6 pertanyaan. Jadi kita batasi aja ya, 6 pertanyaan yang akan dijawab oleh Mbak Nur, 2 pertanyaan secara lisan, dan 4 pertanyaan via kolom chat. Tadi udah banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilihin sama teman-teman panitia. Nanti akan ditampilkan pertanyaan mana aja yang harus dijawab oleh Mbak Nur. Kemudian nanti ada door prize, 2 door prize untuk pertanyaan yang terpilih. Oke, siap ya. Kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu untuk pertanyaan lisan. Silakan barangkali rekan-rekan ada yang ingin bertanya, bisa raise hand dulu. Ya, raise hand dulu, nanti akan dipilih. Monggo, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Hmm, hmm, hmm. Ini rekan-rekan bisa raise hand ya, atau memang belum ada aja nih? Oke, saya coba raise. Kalau belum ada, kayaknya yang di kolom chat ada beberapa nih, Mas. Boleh, boleh, boleh. Yang kolom chat dulu aja ya kalau gitu kita pilih. Biar mungkin masih agak sedikit belum panas. Biasanya kan kalau satu orang udah muncul itu langsung gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Enggak, mohon dibantu. Oh, ini sudah ada nih, Mbak Nar. Oh, udahlah, bolak-balik. Sorry, sorry, bolak-balik. Yang 4 pertanyaan dulu aja ya. Ya, pertanyaan dulu ya. Sorry, sorry. Oke, teman-teman itu, teman-teman panitia, monggo dibantu untuk yang 4 pertanyaan dulu. Nanti ya, Mas Ridwan ya. Habis ini ya. Oke, sip, sip, sip. Monggo, pertanyaan pertama dari Kak Hanumaya dari PT Cahaya Bukit Perunggu ya. Salam kenal Mbak Nur, izin bertanya, bagaimana sih irisan antara CSR dengan SDGs yang kaitannya dengan sustainability business? Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Tadi sudah sedikit disinggung dengan best practice ya, Mbak Nur. Mungkin nanti bisa diceritakan lagi tentang pertanyaan ini. Monggo, mungkin 1 pertanyaan dulu ya, Mbak Nur. Baik, satu pertanyaan dulu ya, dijawab secara langsung. Terima kasih Mbak Numaya, salam kenal. Ini dari PT Cahaya Bukit Perunggu. Senang sekali saya kalau ada yang nanya dari perusahaan ini. Kita bisa sharing bareng ya tentunya. Uh, Irisan untuk CSR dan SDGs dan kaitannya dengan sustainability business itu dimulai dari pertama kali kita akan memplanningkan sebuah program, Mbak Maya. Jadi begini, kalau kita ini kan bicara CSR kan luas ya, karena CSR itu adalah corporate social responsibility yang merupakan tanggung jawab sosial. Nah, di dalam CSR sendiri, kalau berdasarkan ISO 26000 itu kan ada sekitar 7 aspek yang mesti kita penuhi. Meskipun apa namanya, kita mungkin dipilah ya mana yang akan menjadi core aspeknya, tapi rata-rata misalnya dari sisi economic empowerment gitu ya, kemudian dari sisi ekonomi ataupun dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian kita cari irisannya dengan indikator di dalam SDGs-nya gitu ya. Nah, indikator di dalam SDGs-nya apa? Misalnya kita bicara aspek corporate social responsibility-nya dari sisi pendidikan. Maka yang perlu kita lihat adalah irisan dari indikator SDGs yang keempat tentang apa namanya quality of education gitu. Kemudian kalau bicara tentang lingkungan, nah lingkungan ini irisannya dengan SDGs mana saja? Ada SDGs 13 yang bicara soal climate change gitu. Kemudian kalau bicara dari aspek ekonomi, nah ini juga ada irisan SDGs-nya. Dari mana? Misalnya SDGs 8, ini juga bicara soal ekonomi. Nah ini kita harus melihat secara jeli indikator dari SDGs ini yang kemudian kita harus sinkronkan dengan program CSR yang akan kita susun. Itu pertama. Nah,
strateginya bagaimana? Sebelum melakukan program CSR itu, kita harus menyusun desain plan-nya. Desain plan-nya didapat dari mana? Ada namanya social mapping, ada namanya stakeholder mapping, gitu ya. Ada stakeholder mapping dengan social mapping ini kita lakukan itu tidak hanya melihat dari aspek sosialnya saja, tapi juga ada aspek ekonomi, aspek lingkungan, gitu ya, dan lain-lain kalau menggunakan metodologi SLA misalnya. Dan perspektif yang kita gunakan juga harus lebih luas. Jadi misalnya kita gunakan juga dari perspektif sosiologinya masyarakat ini seperti apa, dari perspektif antropologinya bagaimana. Apalagi kalau kita misalnya berhadapan dengan masyarakat yang heterogen atau bahkan dengan indigenous people, gitu. Bahkan harus kita lihat nih indigenous people-nya ini yang tipologinya bagaimana gitu. Ya memang tidak bisa dibilang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Gitu. Jadi pertama menyusun desain plan itu dengan social mapping, stakeholder mapping, dan juga melihat dari perspektif antara sosiologi dan antropologi. Syukur-syukur nanti kita bisa sampai pada social forecasting-nya misalnya. Kemudian mensinergikan setelah itu baru kita susun programnya. Nah, setelah program dapat, ini harus disinergikan dengan indikator yang ada di dalam SDGs masing-masing per aspek yang ada di 7 aspek yang ada di CSR-nya. Gitu ya. Dan sustainability bisnisnya ini di mana tempatnya? Setelah itu kita inline-kan, gitu ya, baru kita lihat kita ini core-nya di mana, gitu ya. Apakah core-nya ini kemudian kita tujuannya untuk branding, awareness, atau untuk misalnya socialist license-nya, atau kemudian kita mau yang paling mau diambil ini adalah reputasi produknya, gitu ya. Kalau reputasi produknya, maka yang misalnya yang perlu kita kemukakan adalah bagaimana kemudian nilai-nilai yang sudah kita bangun dalam implementasi CSR yang sudah tersinergi dengan SDGs ini bisa kita tunjukkan, gitu ya. Apakah itu melalui reporting, apakah itu melalui edukasi customer, apakah itu melalui, mohon maaf, iklan ya. Iklan ini kan advertising, kita tidak cuma advertising gitu ya, tapi yang bersifat educating value gitu ya dengan consumer gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita khawatirnya kalau hanya bersifat advertise, ini sifatnya sekedar mohon maaf nih karena isunya lagi ramai juga ya, ada green ini ya. Gitu, ada greenwashing dan lain-lain gitu ya, dan ini juga perlu kita lihat, bahkan sudah greenhousing malah yang kemarin sempat menjadi bahasan gitu kira-kira Mbak Hanum. Jadi ada stepnya, ada 3 tadi ya. Yang pertama bagaimana menyusunnya gitu ya, mendesain plan sebuah program itu melalui social mapping, stakeholder mapping, sampai ke melihat dari perspektif sosiologi dan antropologinya, kemudian juga social forecastingnya nanti bisa dianalisis itu. Kemudian yang berikutnya itu dengan menginlinekan dengan indikator yang ada di dalam SDGs dari 6 aspek yang ada di CSR ISO 26000 gitu ya. Kalau dengan PPM ya bicaranya kalau kita di pertambangan misalnya ada PPM itu yang di 1824 itu ada 7 aspek. Jadi ini masing-masing ada core-nya gitu ya, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana itu dengan sustainability business yang menjadi tujuan kita di inline-kan dengan apa gitu ya. Apakah misalnya kita mau ngebangun dari sisi prosperity-nya yang mau kita bangun, ataukah social license-nya, ataukah kita nantinya untuk membranding ataupun tujuannya adalah mempromosikan dengan produk yang kita punya gitu. Nah, ini tentunya untuk membangun keberlanjutan itu yang paling penting adalah environment dan social aspek yang ada di sekitar operation kita itu berjalan dengan baik gitu. Saya kira itu Mas Wisnu. Nah, Baik, baik, baik. tadi Nah, kayaknya ada yang resen ya. udah ada yang resen. Kita Oke, lanjut oke. pertanyaan kedua dulu ya mungkin Mbak. Ya, silakan. Eh, seperti yang kita dari Kak Jatu, seperti yang kita tahu bahwa CSR erat kaitannya dengan perusahaan. Namun bagaimana CSR bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan gitu ya. Oke. Ya.
Ya, terima kasih Mbak Jatuh. Ini juga ada di Kalimantan Timur ya. Ini di PT Mitra Multi Indo Mining gitu ya. Jadi begini, untuk kita tahu bahwa CSR itu erat kaitannya dengan perusahaan dan bagaimana kemudian ini bisa bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama adalah lakukan koordinasi, gitu ya. Kita kan sudah punya datanya nih, secara stakeholder engagement petanya seperti apa gitu ya. Lalu key stakeholdernya siapa, gitu. Yang kedua adalah dengan melakukan komunikasi secara intensif dan melakukan koordinasi, gitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kemudian sinergi ini dilakukan dengan, jadi kalau kita datang misalnya mau sinergi dengan pemerintah, kita bawa desain plan kita. Nah, desain plan ini tidak hanya bicara soal sosial, tapi juga dengan pelestarian lingkungan. Nah, ini tupoksinya ke siapa nih harus kita lihat. Jadi nggak semua government yang kemudian dia menangani isu lingkungan gitu ya, tapi kita pilih key stakeholder-nya yang memang bersinggungan dengan pelestarian lingkungan itu. Apakah misalnya kita inline dengan program Proklim misalnya, yang kalau di kabupaten itu ada Dinas Lingkungan Hidup misalnya, ataukah misalnya kita akan inline-kan dengan sekolah. Sekolah ini juga ada program dari Kementerian KLHK misalnya, ada Adiwiyata misalnya. Lalu juga ada misalnya program untuk apa namanya das atau daerah aliran sungai ya. Ini untuk mengurangi erosi dan lain-lain yang mungkin saja bisa ditimbulkan gitu ya. Ini juga bisa dikolaborasikan bareng. Nah, artinya yang kita bangun itu adalah kalau di pertambangan kan kita bicaranya ada ring 1, ring 2, ring 3. Nah, ring 1 ini area masyarakat yang paling dekat dengan pertambangan atau area yang paling dekat dengan perusahaan. Strategi ini saya kira tidak hanya digunakan di pertambangan ya, tapi juga bisa untuk di perkebunan misalnya. Kalau dilihat dari peta, frekuensi hubungan kita dengan masyarakat itu di mana yang paling dekat, di mana posisi yang harus diperbaiki. Nah, ini nanti diperkuat dengan beberapa program misalnya konservasi lingkungan, edukasi lingkungan gitu ya, yang bisa dikolaborasikan dengan program pemerintah. Karena kan kalau bicara pemerintah ini punya RPJMN kalau secara nasional, dan kalau di daerah itu ada namanya RPJMD. Di desa itu juga ada namanya RPJM desa. Nah, di masing-masing RPJM ini itu biasanya ada program pelestarian lingkungan. Bahkan kalau masuk di kelompoknya perempuan, itu di PKK pun itu ada program pelestarian lingkungan yang bisa disinergikan dengan program CSR, khususnya kalau bicara di PPM atau di pertambangan itu ada di aspek yang keenam gitu ya. Nah, ini jadi bagian-bagian yang bisa disinergikan dengan pemerintah gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada pentahelix dan macam-macam. Ini pentahelix ini sebagai salah satu pintu untuk kita bisa masuk di dalam program pemerintah dan inline gitu ya dengan CSR yang akan kita bangun. Saya kira ini juga relate ya dengan pertanyaan pertama yang tadi dari Mbak Hanuma ya. Sebenarnya ini ada gambar apa ya, ada gambar pola keterhubungan gitu ya antara CSR dengan irisan SDGs yang mengarah pada sustainability business sampai ke create value-nya gitu ya, yang harus dibangun oleh perusahaan dari strategi yang tadi sudah saya kemukakan. Itu saya kira Mas Wisnu nanti bisa ngobrol panjang lagi. Betul, betul. Nggak bakal selesai ya, Mbak. Benar, kalau di sini, Mas. Nah, ada dua pertanyaan lagi, berarti ya mungkin bisa dijawab lebih singkat dikit, Mbak Nur, karena sudah jam setengah tiga nih, kita masih ada Oh, beberapa agenda baik. lain ya. Lanjut, Baiklah, baiklah. dari Uh, Kak Raihan ya. Raihan Eh, ya. perusahaan yang, mungkin perusahaan yang bergerak di sektor apa saja yang bisa melakukan praktik CSV. Nah, kemudian bagaimana dengan modelnya? Yang mana model CSV ini harus laras dengan proses rantai bisnis atau supply chain perusahaan tersebut. Iya, ini banyak ya Mas kategorinya kalau kalau bicara Mas Raihan ya terutama ini banyak kalau bicara soal perusahaan yang harus bagaimana, itu semua perusahaan harusnya sudah mulai untuk CSV ya, ada manufacturer, kemudian ada forest, kemudian ada mining gitu ya. Nah, oil and gas misalnya ini juga sudah bergerak ke arah sana gitu ya untuk mendorong bagaimana CSV ini menjadi sebuah value yang di-create dan nanti bisa memberikan manfaat yang lebih banyak gitu ya buat masyarakat tapi juga buat sustainability bisnisnya sendiri.
model CSV ini yang harus selaras dengan rantai bisnis itu seperti yang tadi yang digambar yang terakhir itu. Jadi core bisnisnya itu kan ada, kalau sebelumnya kan kita terpisah-pisah nih, dan bisnisnya itu profitnya harus lebih gede. Nah, kemudian CSR itu mencoba menyeimbangkan. Nah, kemudian kalau bicara CSV-nya, ini kan di core bisnisnya ini, itu yang paling besar ini adalah melihat dari situasi lingkungannya dulu, gitu. Yang terjadi di situ apa yang kemudian bisa kita create dan kita perbaiki, lalu di sosialnya ini menjadi sebuah apa namanya sinergitas dengan situasi yang ada di lingkungannya. Nah ini baru kemudian menjadi apa namanya branding gitu ya, atau value yang harus kita create untuk menciptakan situasi yang ramah terhadap lingkungan dari sebuah produk. Jadi kalau bicara ini kan sebenarnya teorinya agak sedikit sama dengan manajemen pemasaran ya. Jadi nilai inilah yang kemudian dijual gitu ya, kira-kira bahasa mudahnya. Nilai ini yang kemudian dijual, yang di dalam tanda kutip bisa mengedukasi customer untuk lebih beralih kepada produk yang ramah terhadap lingkungan dan juga sosial. Kalau kita lihat kan ini ya, mungkin misalnya teman-teman sudah tahu betul lah ya body shop seperti apa gitu ya, dan ketika berpindah tangan ternyata strategi bisnisnya ini sedikit tidak terpegang sehingga itu loose, dan kemudian rugi dengan mem-PHK beberapa karyawannya kemarin dan sempat tutup beberapa gerai gitu ya. Belum lagi diterpa isu-isu yang lain, karena apa? Ini ada yang loss gitu ya, isu sosial dan lingkungannya. Itu karena udah berpindah tangan, jadi tidak apa namanya, tidak owner pertama gitu ya. Dan ini yang perlu diperhatikan ketika kita bicara soal supply chain. Nah, yang terakhir Mas Diki dari Lampung gitu ya, langkah konkret yang dapat diambil untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan akses antara tim CSR perusahaan dan NGO untuk berkolaborasi di dalam CSR. Langkah konkretnya Mas, ini kalau punya data stakeholder engagement, lalu kemudian diolah dengan networking analysis, itu bisa kita lihat Mas social forecastingnya. Dalam arti kita bisa petakan NGO mana saja yang bisa kita ajak kolaborasi dan di bidang apa sebagai bagian dari filantropi yang untuk implementasi CSR kita. Saya kira itu ya, kalau untuk mengamati sebuah NGO. Jadi harus tepat Mas, jangan NGO yang abal-abal ya, mohon maaf, tapi benar-benar NGO yang itu sesuai dengan peta dan punya policy untuk bisa kita ajak berkolaborasi dengan perusahaan. Ini penting sekali, jadi harus NGO ini masuk menjadi data ya, database kita di dalam pemetaan stakeholder yang akan kita ajak untuk berkolaborasi. Itu baru kemudian di mapping, setelah itu diberikan bobot, lalu dimasukkan dalam analisis networkingnya. Nah, saya mungkin tidak bisa mempraktekkan di sini ya, karena ini ilmu praktek gitu ya, tapi itu menjadi base data yang teman-teman itu harus lengkap ya, kalau apalagi sebagai social actor gitu ya, atau CSR gitu, harus punya data itu supaya bisa memetakan mana yang bisa kita ajak kolaborasi, mana yang kemudian bahwa ini perlu kita sedikit kita tekan gitu ya, mana yang perlu kita pegang, dan mana yang akan kita perankan untuk membantu kita dalam membangun bisnis yang lebih sustainable. Itu mungkin Mas Wisnu. Baik, Mbak. Panjang kayaknya udah saya ya. Lumayan, nggak apa-apa lah, Mbak. Yang penting jelas, Okay. biar kita semua bisa Ya. mengerti. Nah, tadi masih ada satu yang angkat tangan, Mas Ridwan ya, Mas Ridwan Eka. Tadi kayaknya aku lihat di layarnya udah nggak sabar nih pengen nanya ini. Monggo nanti perkenalan singkat ya, Iya. Mas Ridwan dari mana mungkin gitu. Ya. Kemudian apa pertanyaannya? Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, sampai saya Ridwan dari Jakarta. Kebetulan saya juga pernah tinggal di Kalimantan Timur 5 tahun gitu ya. Terus pindah ke Jakarta, dijorokin lah masuk ke CSR gitu, kira-kira gitu bahasanya. Satu ilmu baru yang kemudian kami pelajari di sini, di sisi ini. Hanya kami bisa concern ke wilayah, pertanyaannya adalah untuk yang terkait dengan lingkungan ya. Sebelumnya saya mau nyapa dulu Pak Agus B ini, apa, mangrove ya, Balikpapan kalau nggak salah. Teman-teman aktivis di mangrove Balikpapan gitu ya. Jadi pertanyaan saya terkait dengan lingkungan adalah
satu hal yang kalau bicara kesehatan donor darah ataupun stunting itu ada tolak ukurnya. Terus kemudian kalau pendidikan bagaimana kita memberikan itu ada tolak ukurnya. Terus kemudian kalau bicara UMKM itu ada tolak ukurnya. Nah, bicara bagaimana carbon offset ini yang mesti menjadi satu Oh ya. pertanyaan di kami gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan carbon offset. Sementara kalau kami ada di Jakarta, terus kemudian ingin bermitra dengan siapa gitu ya, terkait edukasi terkait bagaimana carbon offset ini menjadi satu pertanyaan mendasar sih. Bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah yang bisa strategis, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masing-masing perusahaan sehingga kita tuh ingin berpartner itu bisa ketahuan nih kita berpartner dengan siapa, terus kemudian carbon offset ini nanti bentuknya seperti apa, terus kemudian untuk ke masyarakat ini bagaimana. Karena kalau kita lihat banyak sekali ya perusahaan-perusahaan di Kaltim ini kan dalam tanda kutip istilahnya memberdayakan alam di sana, namun untuk pelestarian lingkungannya yang terus kemudian menjadi satu pertanyaan tersendiri. Mungkin terima kasih Ibu Nur nanti atas jawabannya. Pak Wisnu, terima kasih kesempatannya. Oke, baik. Mas Ridwan, Pak Ridwan ya, terima kasih banyak. Ini menunjukkan keramahan ya. Tadi sampai yang diedukasi ada si kecilnya, juniornya juga ikut gitu ya, mengenali lingkungan ya bersama lindungi hutan gitu. Ini menarik ya. Memang ini tidak akan selesai saya jawab mungkin dan butuh satu sesi untuk membahas ini secara mendetail gitu, tapi mungkin sedikit saja. Memang kalau untuk mengedukasi carbon offset ini agak gampang-gampang susah gitu ya, bukan hal yang mudah gitu ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa juga untuk mengedukasi carbon offset ini seperti apa. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh Lindungi Hutan. Company ini juga dituntut untuk melakukan misalnya ada konservasi gitu ya, pelestarian lingkungan, menanam oke, tapi melestarikan ini menjadi catatan penting gitu ya, apalagi di Kalimantan Timur ini tidak gampang, tantangannya cukup berat sekali. Apa ya, dengan mohon maaf alih fungsi hutan gitu ya, lahan dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana kemudian carbon offset ini bisa kita sambungkan dengan CSR yang akan kita bangun gitu. Kita gimana ya, mengarahkan dan mengedukasi ini butuh waktu yang cukup panjang gitu ya secara long term, tapi ini bisa kita inline-kan dengan program CSR terutama yang di bagian lingkungan itu sendiri. Nah, yang kedua, carbon offset ini juga ini tantangannya juga di perusahaan ya, Pak Ridwan ya. Di dalam perusahaan sendiri juga tidak semuanya memahami bahwa ini menjadi bagian yang integral di dalam perusahaan untuk melakukan itu gitu ya. Bahwa ini sudah ada harmonisasi misalnya kemudian pengurangan PLTU dan lain-lain, dan nanti kita juga akan diarahkan dengan pajak dalam tanda kutip sebagai karbon apa namanya, kewajiban gitu ya, atau nilai taksonominya gitu. Ini juga apa ya, kemudian masih menjadi tantangan untuk diimplementasikan, dan kalau tidak salah itu baru apa ya, sekitar di 2030 ke atas itu mungkin baru akan bisa diimplementasikan termasuk dengan kebijakan itu, karena baru PLTU yang diterapkan secara pengurangan. Nah, bicara carbon offset sendiri ini yang harus diedukasi itu internal dan eksternal menurut saya, Pak. Di internalnya sendiri harus kita kenalkan kenapa kemudian itu menjadi wajib dan langkah konkret bagi perusahaan, termasuk ini akan mengarah pada creating value-nya teman-teman terutama yang di sektor energi dan pertambangan gitu. Yang kedua, edukasi yang dilakukan di masyarakat ini kan kita tidak bisa apa ya, harus memang harus mulai edukasinya ini harus kita petakan. Ini kalau wilayahnya misalnya APL, kemudian di situ ada DAS, lalu juga misalnya ini wilayahnya ada indigenous people, lalu ada wilayahnya misalnya apa namanya, wilayah adat dan lain-lain yang ada di sana, atau hutan lindung. Ini juga nanti bicaranya akan berbeda aspek gitu. Jadi ini masing-masing harus kita lihat dulu masyarakat yang akan kita edukasi ini posisinya berada di mana gitu ya, untuk mengedukasi kebijakan tentang carbon offsetnya, kemudian indigenous people di mana, dan posisi perusahaannya sendiri itu di mana gitu ya. Ini nanti akan menjadi diskusi yang cukup panjang, tetapi secara integral ini bisa dilakukan bareng-bareng gitu ya, termasuk bicara tentang kewajibannya dari sisi perusahaan untuk melakukan carbon capture,
stok gitu ya, baik melalui uh, apa namanya carbon trade maupun dengan carbon offset. Jadi kayaknya perlu waktu panjang ini, Pak Ridwan. Boleh kita diskusi ulang ini, kayaknya Mas Wisnu Nah, diangkat ya. Siap, siap, ini siap, siap. hangat sekali ya, karena carbon offset ini kan kadang-kadang apa menjadi kita nanam kan nggak bisa langsung kita langsung offset kan begitu Ya, kan ya, nggak suatu bisa. Perlu nggak bisa. itu belum lagi kita petakan lagi Pak. Nanti kita Ah, nyari nyari off takernya lagi siapa gitu ya. offset kan ya. Nah, Nya lagi ada project desain dokumennya lagi. nah, Terus yang mensertifikasinya siapa lagi? Nah, itu kan jadi masalah. Sementara kita di perusahaan tiba-tiba kita kan udah nanam pohon. Hari ini 1.000, tahun besok Nggak bisa 1.000, ternyata. tahun besok 2.000 gitu ya. Tiba-tiba dia akan bertanya di kemudian hari 5 tahun kemudian mana mangrove yang udah ditanam tuh di mana? Terus kemudian legalitasnya itu bagaimana? Ini kan satu kita bukan hanya sekedar tadi ya nanam ya gitu ya. Nah, Tapi kita betul Pak. bagaimana melakukan edukasi itu tadi gitu ya. Dan Mm-mm. dampaknya kalau kita bisa lihat kan produk turunannya itu kan banyak sekali. Ya bisa jadi ekoprint, ya bisa jadi pemberdayaan masyarakat. Nah, Pemberdayaan, ini kan kalau pemberdayaan masyarakat jadi komdef. buat orang CSR dalam tanda kutip itu bisalah dilakukan. Tapi Bisa. begitu para stakeholder pimpinan-pimpinan kita bertanya bahwa karbon offset itu udah bisa belum dilakukan? Pak, ini nggak bisa. Iya. Karbon ini Oke. kan bisa dilakukan dalam masa tenggang waktu 3 tahun. Bapak nanam tahun 2024, baru bisa nanti diakui 2027. Nah, nanti begitu ganti PIC 2027, nanam mangrove lu di mana? Buktinya apa kalau lu nanam di sana? Nah, ini kan menjadi satu satu dilematis terhadap Benar-benar. orang CSR. Padahal Iya, itu adalah iya, langkah yang praktis untuk bagaimana benar. kita melakukan carbon offset. Karena kan carbon offset nggak bisa hanya terus kemudian kalau sekarang ada langkah praktisnya aja apa? Beli REC gitu ya. Lah kok terus kemudian kenapa beli, kenapa nggak nanam? Iya, Ah, itu banyak pertanyaan tuh. iya, Ini benar. diskusi yang sangat menarik untuk dan juga Iya. mungkin dari para teman-teman aktivis mangrove, kita udah siapin lahannya, kita udah siapin bibitnya. Anda kalau menanam-nanam di sini, tetapi bagaimana terus itu menjaga kalau menjaga pertemanan itu oke. Tapi terus kemudian menjaga bahwa ini bertanggung jawab terhadap company yang menanam di sini, ini menjadi situasi yang Nah, yang eh, yang ya, yang dalam betul, gitu betul. Pak Eka, ceritanya. saya mungkin sedikit ya, sedikit minta waktu sedikit Mas Wisnu ya, barangkali 5 menit aja untuk diskusi dengan Pak Ridwan. Nanti lebih panjang lagi. Tapi yang pasti saya pernah punya pengalaman Pak Ridwan, waktu saya di Jambi itu kebetulan terlibat di Bujang Raba. Nah, Bujang Raba ini kan pengalaman saya di sana itu ini memakan waktu yang tidak gampang, ada sekitar itu pun sudah hutan hutan pusaka ya atau hutan adatnya masyarakat di sana gitu. Itu saja prosesnya hampir 6 tahun lebih mungkin untuk kita bisa offset. Jadi kita detailkan dulu riset riset awal, kemudian juga menjaga komitmen masyarakatnya yang tidak gampang, kadang naik, kadang turun gitu ya. Kemudian juga produk desain dokumen atau PDD-nya, lalu kemudian disertifikasi lagi, baru kemudian broker dan off-taker ini juga harus ada, itu kalau voluntary. Tapi kan ini kita punya dua ya, baru kemudian disertifikasi lagi dengan KLHK misalnya. Ini proses yang panjang sekali gitu ya, dan itu baru kemudian bisa offset masyarakat dapat manfaat. Oh, ini ternyata berubah nilainya gitu ya. Jadi tidak segampang kalau kita mohon maaf nih mengelola bank sampah yang sampah plastik yang sudah punya nilai jual ekonomis gitu ya, dibandingkan dengan karbon offset yang nggak nampak gitu. Dulu kalau saya dicandain sama masyarakat yang nggak percaya pada waktu itu ya, Mbak, ini nanti terus dijualnya pakai kresek gitu ya, dibawa gitu terus dibeli gitu, Pak. Jadi kalau kita sebagai perusahaan yang nanti akan melakukan itu, beberapa strateginya lewat itu, Pak. Jadi riset dulu, kemudian ada project design dokumen, kemudian ada sertifikasi, lalu juga kita harus menemukan brokernya, masuk juga di apa namanya di sertifikasi sama sama ini ya datanya oleh KLHK gitu ya, karena berapa yang harus masuk ke KLHK gitu ya, nilainya berapa yang bisa diakui oleh KLHK dan berapa yang bisa kita jual. Baru kemudian itu pun butuh waktu lagi untuk berapa lama produk kita itu akan laku. Apalagi tantangannya ya kadang-kadang kalau perusahaan ini tidak punya apa namanya embel-embel sustainability, itu akan sulit sekali untuk nge-branding, menjual carbon offset sekalipun itu adalah bagian dari masyarakat yang kita berdayakan. Kira-kira gitu Pak Ridwan. Nanti kita diskusi panjang lagi ya Pak. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Siap, siap. Eh, Ngomongin karbon emang panjang banget.
Pak Ridwan nanti ada kisi-kisi nih. Nanti kita ada webinar lagi satu kali lagi, insya Allah tanggal 30 April April ya. Itu ngomonginnya khusus soal karbon. Judulnya Carbon Connect. Nanti monggo dipantengin. Kita nanti ada ngobrol-ngobrol lagi khusus untuk karbon-karbonan nih. Ya. Oke, pertanyaannya kayaknya sudah cukup ya sesi diskusinya karena ini juga sudah ada yang angkat tangan lagi. Nah, ini kita langsung ke sesi selanjutnya yaitu pengumuman pemenang challenge dan door prize nih, Pak Nur ya. Kira-kira siapa ya yang 3 orang beruntung yang bisa membawa hadiah spesial, waduh, gitu kan. Waduh. Itu ya door prize buat seru-seruan ya teman-teman ya. Monggo, karena saya nggak bisa begitu dramatis, langsung aja di share screen ya. Nah, ini dia best question yang pertama, Pak Ridwan Eka. Ya, kemudian best question kedua dari Kak Jatu dan pantun dari Kak Salma. Wah, ini bisa masih ada nggak nih Kak Salmanya? Barangkali bisa share pantunnya gimana nih? Gitu ya. Nanti peserta bisa yang tercantum tadi ya, harap untuk private chat admin El Hazum dengan format nama dan tadi apa? Nomor teleponnya ya. Jadi ya, lindungi hutan akses ya. Dan silakan di chat secara personal nanti untuk urusan lebih lanjutnya. Kita Oke, udah foto bersama belum ya, Mas Wisnu ya? habis Belum ya? ini, Mbak, habis ini. Oh, di sini. Oke, habis ini nanti. Sebelum kita foto-foto, nanti kita karena sudah mengakhiri sesi diskusi dan materi, monggo Mbak Nur barangkali bisa menutup dengan closing statement dulu sebelum kita foto-foto nih. Boleh. Boleh, boleh. Tapi ngomong-ngomong, tadi Mentimeter ada, kayaknya ada yang ngisi Oh nih, iya, Mas. Aku boleh buka sebentar ya? boleh, 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 boleh. Oke, baiklah. Mari kita buka Mentimeternya dulu. Hmm. Sebentar saya share screen. Ini bagaimana kondisi terkini Mentimeter kita. Oke. Wah, ini dia ternyata. Oh, yang paling besar tanggung jawab ini ya, kayaknya. Itu ada yang nulis CSR, berarti itu tadi 3 kolom satu-satu itu. Mbak Nur Satu-satu itu kayaknya. Benar. CSR. Yes. Tanggung jawab sosial, oh oke, sustainability, tanggung jawab sosial, tapi yang paling besar adalah tanggung jawab. Ini kita masing-masing dituntut untuk bertanggung jawab ya. Jadi tidak hanya dari corporate, tapi juga dari diri kita sendiri juga. Mari kita ikut bareng-bareng gitu ya untuk berkolaborasi di sini. Ya, mengapa CSR penting untuk sustainability dan green skill for youth? Ini belum ada yang mengisi, tapi ini saya sudah bantu juga untuk apa yang bisa kita bantu, tentunya menyeimbangkan planet, people, dan profit prosperity, memperkuat implementasi SDGs dan lain-lain, termasuk dengan climate change adaptation. Oke, saya kira itu cukup ya. Baiklah, ini closing statement dulu atau foto bareng dulu nih, Mas Wisnu? Closing statement dulu aja, Mbak Nur. Biar selesai dulu, Tenang, baru Mas kita Wisnu. foto-foto. Nah, Oke, Pak. boleh. Baiklah, ini saya closing statementnya singkat aja, karena nanti saya juga punya pantun gitu ya untuk saya sampaikan. Yang paling penting adalah saya ingin generasi muda, terutama teman-teman baik yang di luar sana gitu ya, maupun yang di Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur, ayo kita bareng-bareng untuk mendorong CSR ini menjadi gerakan yang lebih ke arah sustainable gitu ya. Kita tidak bisa berjalan sendiri dari perusahaan, tapi juga membutuhkan teman-teman semua untuk bergerak maju bareng. Apalagi planet ini yang menempati bukan hanya kita, tapi juga generasi yang akan mendatang dan bisnis yang akan datang juga pasti harus sustainable untuk dia bisa berkelanjutan sampai di masa depan. Nah, pantunnya adalah memakai sepatu berlari pagi, bersinar terang dengan pohon menjulang tinggi. Nah, pohonnya siapa nih? Terima kasih atas partisipasinya bersama kami, mengembangkan wawasan sustainability bersama lindungi hutan dengan lingkungan yang lebih bersinergi. Mantap. Terima kasih Mbak Nur untuk materi dan semua hal yang sudah diutarakan hari ini ya. Saya Ya, sendiri berharap semoga rekan-rekan semua yang mendengarkan ini bisa mendapatkan manfaat khususnya untuk diri sendiri dan juga nanti bisa diimplementasikan berdasarkan perannya masing-masing. Oke, oke. sekarang ada yang nanya juga, Mas, ada absensinya nggak? Ada rekan-rekan. Monggo dibantu tim panitia bisa
melampirkan link untuk presensi nanti untuk e-sertifikat. Sembari menunggu eh, e-sertifikatnya diisi, saya akan menyampaikan satu hal terakhir ya. Jadi karena kan mungkin tahu ya di bulan April ini tanggal 22 itu ada yang namanya Earth Day atau Hari Bumi. Nah, di Lindungi Hutan sendiri itu punya sebuah program atau skema kerjasama untuk teman-teman bisnis, brand, atau perusahaan yang ingin mengimplementasikan inisiatif CSR tapi dengan balutan yang lebih fresh. Jadi selain CSR lingkungan dengan program penanaman pohon ya yang menjadi basic kami di Lindungi Hutan. Nah, pada momen Earth Day ini Lindungi Hutan memiliki program yang sedikit yang lebih fresh yaitu selain penanaman mangrove ada juga transplantasi terumbu karang dan pelepasan tukik di Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu ya. Kemudian ada juga penanaman tanaman endemik dan pemeliharaan gajah di Taman Nasional Waikambas. Nah, jadi rekan-rekan barangkali ada yang memiliki inisiatif atau butuh ide untuk CSR bisa kepoin aja Rawat Bumi di lindungihutan.com/rawat bumi. Baik, itu saja mungkin ya untuk hari ini. Kita foto-foto dulu ya sebelum kita Boleh. selesaikan eh, acara hari ini. Monggo disiapkan dulu pose terbaiknya ya. Tinggal 64 ya, padahal tadi udah di 75 di awal. Oke, udah siap ya rekan-rekan semua? Rekan, posenya Udah keren. gini. Oke, boleh. Oke. Atau bebas aja ya, bebas aja ya, bebas. Bebas. Bebas, oke. Teman-teman panitia udah siap ya? Oke. Saya mundur. 3, 2, 1. Lagi ya. 3, 2, 1. Satu lagi. Dan 3 ya. 3, 2, 1. Nah, baiklah. Terima kasih rekan-rekan semua. Kayaknya sudah semua nih agenda kita selesaikan. Khususnya Mbak Nur Komaria, terima kasih banyak atas materinya ya. Sangat wawasan pikiran kita. Semoga pasti sih bukan semoga ya, pasti bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya rekan-rekan diisi presensinya untuk klaim sertifikat digital. Dan tadi kita apa pas pertanyaannya Pak Ridwan nanti next ada webinar namanya Carbon Connect untuk bahas khusus karbon, ada juga nanti green screening edisi kelima. Silakan nanti stay tune di Instagram @instagram.com. Kemudian terakhir banget tadi ada biar saya bacakan acara ini dari Kak Salma ya. Pantunnya begini. Hari Sabtu ikut webinar, malamnya tetap malmingan. Hai sobat CSR, ayo kedepankan keberlanjutan. Baiklah, terima kasih. Saya Wisnu sebagai pembawa acara hari ini. Seperti ini, atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.